Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Di video ini, saya akan melanjutkan postingan di komunitas YouTube membahas tentang BMS yang bentuknya agak memanjang. Jadi BMS ini BMS untuk LXT ya, generik, tapi bentuknya agak unik ya, agak memanjang gitu. Dan banyak yang bilang katanya BMS ini lebih jelek daripada BMS yang biasanya. Karena komponennya katanya lebih sedikit gitu. Saya perlihatkan. Misalkan BMS yang kemarin saya pasang di casing NRT ini. Ini kira-kira perbedaan panjangnya. Ini BMS yang baru tadi. Sementara ini BMS yang kita sering lihat di baterai-baterai generik pada umumnya. Banyak yang bilang BMS ini lebih jelek daripada BMS yang ini karena kelihatannya komponen dari BMS ini lebih sedikit. Yang ini kan banyak nih. Resistornya aja tuh ada berapa tuh? Wah, ini lebih sedikit ya. Kalau sebetulnya sih, kalau saya lihat-lihat, walaupun saya belum hitung secara pasti, sepertinya komponennya itu sama aja. Hanya saja ini kelihatan lebih sedikit karena bodinya BMS ini lebih panjang gitu. Sementara ini kan bodinya cuma pendek gini kan. Faktanya ini misalkan MOSFET-nya aja ya, ini juga 3. Bahkan ada 4 slot. Kemarin ada yang usul ke saya, slot yang keempat ini dikasih copotan dari BMS yang lain udah rusak gitu. Ya nanti saya pertimbangkan deh untuk itu ya, karena nyolder MOSFET yang modelnya kayak begini itu nggak mudah, harus pakai blower, pakai solder blower, nggak bisa pakai solder biasa. Solder biasa pun bisa ya, tapi itu kalau udah yang ahli. Saya kan bahkan disebut amatir saja nggak bisa saya. Nanti deh kita pertimbangkan untuk masang itu. Jadi BMS ini bodinya jauh lebih panjang dan katanya ya di penjualnya itu ini sampai up to 40 ampere, sedangkan ini hanya di 20 ampere. Walaupun ini klaim dari penjual hanya 20 ampere di deskripsi. Kemarin pas saya tes, saya cek pakai baterai One Power juga ya, itu sampai 36 ampere loh. Dan belum ngedrop, artinya mungkin bisa lebih dari itu. Nah ini kita lihat nih, apakah betul seperti itu, dan apakah nanti BMS ini juga cocok langsung ke baterai Makita atau tidak. Karena saya lihat baterai dari apa ya? Dari Dakmara kalau nggak salah ya. BMS-nya kayak gini, dan itu bisa langsung plug and play ke Makita Ori. Nah ini BMS ini nanti akan saya pasang ke baterai pack ini. Jadi kita pakai casingnya NRT Pro aja dan pakai baterai 1P. Kenapa pakai 1P? Ya biar kita bisa mengetahui apakah BMS ini dengan baterainya itu betul-betul powernya keluar semua atau enggak. Karena nanti ketika baterai ini saya paralel lagi ya, misalkan jadi 2P atau bahkan 3P, ya nggak bisa ketahuan seberapa maksimal daya yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi tetap pakai 1P, nanti saya pasang ke sini. Oke, saya pasang dulu ya. Ternyata BMS yang model ini dengan cangkang baterai generik pada umumnya itu nggak PNP. Lubang-lubangnya itu berbeda dengan BMS generik pada umumnya nih. Jadi nggak bisa langsung PNP gitu. Ada 4 lubang di sini. Ini harusnya bisa kita bautkan dengan ini ya. Tapi sayangnya bawaan cangkang dari NRT Pro ini, lubang baut yang tengah ini pendek banget, jadi nggak nyampe, nggak bisa. Satu-satunya cara tetap akan saya bautkan ke baut yang sini, yang bawaan BMS generik. Tapi untuk PCB BMS yang panjang ini nanti saya bor sendiri ya. Saya posisikan tepat di sini gitu. Saya akan bor pakai mata bor ini. Ini ukurannya 3 mili kalau nggak salah. Kebetulan lubangnya sama nih, bisa masuk. Untuk ngebornya, ini harus dipastikan dulu lubang ini itu sejajar sama yang ada di cangkang nih. Oke, tadi sudah saya bor lubangnya di sini. Ada 2. Ini insya Allah tidak akan mengganggu proses kelancaran dari BMS ini, karena saya ngebornya itu bukan di bagian area komponen. Ya, insya Allah aman. Oke, ini sudah saya bautkan ke cangkangnya. Kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Semoga nanti pas sama casingnya ini ya, karena sebelum saya coba, saya harus solder kabelnya dulu. Dan ternyata posisi kabelnya itu betul-betul berbeda dengan BMS yang generik teman-teman.
ini kabel plus ya. Ini ada tulisannya CT5 plus. Kabelnya merah ini harusnya ke kutub paling positif. Posisinya ada di sini nih. Jadi ya, ini harus agak begini modelnya. Sama pun dengan yang negatif. Yang negatif itu harus ke kutub negatif yang pertama. Jadi posisinya ada di sini. Untungnya tadi kabelnya saya kasih panjang-panjang. Karena kabelnya ini bukan bawaan BMS. Beda dengan BMS yang generik pada umumnya, ini udah disertakan kabel. Ada 6 helai kabel. Masa 6 helai sih? Ya, intinya ada 6 kabel. Sementara ini kosongan tanpa kabel ya. Jadi kabelnya saya solderkan sendiri. Dan tadi alhamdulillah untungnya kabelnya agak panjang. Jadi enak kalau disolder-solder ke sana ke sini. Oke, saya solder dulu ya kabelnya. Alhamdulillah nih udah bisa saya solder sesuai dengan pinnya masing-masing. Dan bentuknya itu karena memang tidak sama dengan BMS yang generik pada umumnya, kabelnya itu kesana kemari nih. Ya, kelihatan ya ini ya. Tuh, kesana kemari itu. Yang jelas kalau teman-teman beli BMS kayak gini dan mau pasang ke baterai generik pada umumnya, harus betul-betul hati-hati saat penyolderan kabel. Kalau nanti salah, nggak bisa dicas. Dicas itu nggak akan masuk ya. Kalaupun masuk nggak akan balance, karena memang fungsi BMS itu untuk balancing masing-masing sel. Saya perlihatkan ya. Ini ada CT1 min. Ya, CT1 min ini artinya kabel minus. Saya kasih warna hitam di sini. Masuknya ke kutub negatif yang pertama di sini. Nah, ini kan alurnya gini ya. Nah, alurnya gini nih. Gini. Nah, berarti negatifnya di sini, dan ini adalah CT plus 1 ya, CT1 tuh. CT1 plus kalau di sini tulisannya. Kalau di BMS yang biasanya itu tulisannya B1 gitu. B1, B2, B3, B4. Kemudian yang B5-nya itu kabel positif. Ini CT1 plus ya. Saya kasih kabel biru ini. Sorry. Masuk ke sini, kemudian ada CT2 plus. Saya kasih kabel ini. Masuknya ke sini. Kemudian CT3. Ya, masuknya kabel biru lagi ke sini. Yang terakhir ada CT4 plus sini. Ini masuknya ke sini. Dan CT plus ya, mana CT plusnya? Nah, CT plusnya ini. CT4 ke sini ya, CT4 ke sini, CT plus masuk ke sini. Yang jelas ini tetap bisa, hanya saja ya kabelnya sedikit lebih panjang dan memasangnya harus sedikit lebih hati-hati. Karena kabelnya kesana kemari begitu. Oke. Ini untuk sensor suhunya saya pasang di sini. Ya, seperti itu. Sensor suhu. Udah, saya baut, kemudian saya pasang ke casingnya nanti. Oh iya, satu lagi saya lupa untuk pasang indikator baterai. Saya lepas dulu dari BMS yang ada di NRT Pro. Sebetulnya BMS ini sudah ada untuk indikator baterai plus dan min. Hanya saja kalau sampai ke situ posisinya kan kalau baterai NRT indikatornya ada di depan, kabelnya nggak nyampe ya. Jadi saya solderkan aja ke sini, ke pin positif negatifnya ini aja. Oke, kita tes. Nyala ya. Ini setelah saya baut lagi ya, ternyata bagian depannya ini nggak bisa rapet, yang belakang bisa. Itu pun bentuknya kayak gini ya. Masih bisa rapet kayaknya yang satunya nih. Bentar saya rapetin lagi. Seperti ini. Yang depan yang jelas nggak bisa rapet. Tapi berfungsi sih harusnya. Cuma ini agak ada gap gitu aja sih. Kita coba aja ya. Akan saya coba ke bur ini. Ketul Makita ori gak bisa nyala, hanya bisa LED-nya aja. Untuk mesinnya gak bisa nyala. Sementara baterai yang BMS-nya udah dimodifikasi, di jumper antara pin positif dan pin pendek, ini bisa nyala. Seperti biasa dalam pengujian ini saya menggunakan gerinda sebagai beban.
Saya sebetulnya penasaran juga sih, selain pakai gerinda tuh pakai apa lagi yang bebannya lebih gede gitu. Karena gerinda ini maksimal itu ternyata saya geber cuma di 36 ampere aja. Harusnya kalau lebih gede kan kita bisa cek lebih bagus gitu ya, lebih maksimal. Nah, dapat teman-teman lihat di sini untuk ampernya sampai 35 ampere nih. Artinya sama ya seperti BMS yang lain gitu. Di sini saya bandingkan antara BMS yang panjang dengan yang umum. Ternyata pada ampere 30 ini juga sama aja sih, nggak ada bedanya ya. Dropnya juga kurang lebih sama, beda 1 volt aja. Kesimpulannya, BMS panjang ini dibandingkan dengan BMS LXT yang umum, menurut saya ya, hasil tes yang saya lakukan tadi, BMS panjang ini tidak lebih baik juga tidak lebih jelek, sama aja. Nggak ada bedanya, nggak ada spesialnya ini BMS. Kalau mungkin masih ada yang bertanya, itu kan slot untuk MOSFET-nya 4 bang, bisa jadi BMS ini jauh lebih kuat. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu ya. Gini, pertama kita harus pahami dulu apa itu MOSFET dan cara kerjanya seperti apa. Kalau dalam BMS, MOSFET seperti ini, cara kerjanya adalah untuk mengatur aliran listrik gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, semakin banyak MOSFET dan kegunaannya, maka semakin besar arus listrik yang dapat dikendalikan oleh BMS ini. Masalahnya, kalau ini MOSFET-nya ada 4 atau bahkan 5, 10 sekalipun ya, kalau beban power tool yang kita pakai, konsumsinya hanya maksimal di 30 ampere, 35 ampere, ya percuma, sia-sia gitu. Ngapain pakai MOSFET banyak-banyak? Kan kayak over komponen jadinya. Contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman di rumah itu listriknya sampai 7000 VA, 7700 VA itu, teman-teman pakai gerinda yang hanya 300 watt. Apakah kalau gerinda itu dipakai ke listrik yang 7000 VA, apakah gerindanya muternya terus jadi 100.000 RPM? Kan nggak juga, sama aja kan? Nah, kayak gitu. Jadi intinya BMS ini dibandingkan BMS yang umum ini itu sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Kalau masih ada yang bilang kalau ini yang panjang komponennya lebih sedikit daripada yang pendek ini, wah ini silahkan Anda hitung sendiri, jenis komponennya sama aja. Kemudian yang beda hanya tata letaknya aja nih. Nih lihat di sini ada, saya lupa ini apa namanya. Ini juga ada 2, di sini 2. Kemudian ada dioda tuh di sini 2, ini juga ada 2. Ada AC-nya, ini ada AC yang ini ada juga. Kemudian ada resistornya kecil-kecil banyak ini juga ada kecil-kecil banyak. Gak ada bedanya men. Ini MOSFET-nya 3, ini juga 3. Nggak ada bedanya sama sekali, sama plug ini. Yang beda hanya desain saja. Kalau untuk kebutuhan teman-teman pengen ganti BMS bawaan baterai yang biasanya itu hanya 2 MOSFET, yang maksimal hanya 20 ampere, pengen yang gede, mending beli yang ini aja, harganya murah ya, hanya 35.000 tuh. Dan ini kemarin teman-teman sudah menyaksikan sendiri kan, ini saya cek tembus 36 ampere, belum ngedrop, biasa aja, yang penting selnya kuat ya. Ini tadi kita cek juga sampai 35 ampere, sama aja, nggak ada bedanya ini. Hanya saja yang ini lebih umum dan lebih PNP ke cangkang-cangkang baterai yang umum di Indonesia. Saya sarankan sih ya beli ini aja gitu. Tapi kalau secara fungsi nggak ada bedanya, sama plug ini nggak ada bedanya. Gitu ya teman-teman. Jadi yang masih penasaran, semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Jujur saya kira BMS ini juga bagus ya, karena ada yang bilang itu katanya BMS ini nanti ke power tool Makita yang ori langsung plug and play. Ternyata nggak bisa. Nah saya masih penasaran tuh sama BMS bawaannya modern yang LXT, karena itu kan ke power tool Makita ori PNP langsung tanpa perlu dicamper. Yang ini ternyata nggak bisa, tadi udah kita tes. Gitu ya. Jadi sekali lagi BMS ini nggak lebih bagus daripada BMS ini dan nggak lebih jelek. Artinya sama aja. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.